Halo semuanya, nama saya Willy Rinardi. Di video kali ini, mari kita belajar sedikit tentang demokrasi langsung di Indonesia. Apakah itu demokrasi langsung? Bagaimanakah pelaksanaannya di Indonesia? Masih relevankah demokrasi langsung terhadap Pancasila, sila keempat? Mari kita mulai. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyatnya dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi secara langsung berkaitan dengan Pancasila sila keempat, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berarti, hikmat kebijaksanaan melibatkan rakyat untuk melakukan permusyawaratan. Oleh karena itu, melaksanakan demokrasi langsung merupakan salah satu cerminan pelaksanaan sila keempat. Sila keempat berarti melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dan harus mendahulukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam memberi pendapat juga harus mementingkan kepentingan masyarakat dan negara. Dan dalam proses musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi secara langsung di Indonesia? Pada tahun 2004, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Dalam kasus ini, kita sudah menerjemahkan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, karena sudah melibatkan rakyat secara langsung. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang melibatkan rakyat pada tingkat desa hingga nasional untuk merencanakan pembangunan. Proses ini mencerminkan arti dari permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menguji materi perundang-undangan, yang merupakan cerminan dari kata hikmat kebijaksanaan dalam sistem hukum. Adanya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah merupakan upaya pemerintah dalam mendekati rakyat, sesuai dengan semangat sila keempat. Namun dalam pelaksanaan demokrasi langsung, ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan masalah yang harus diberantas. Sebagai contoh, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, yang menentang prinsip-prinsip demokrasi dalam sila keempat. Kemudian, pendidikan dan kesadaran politik yang kurang mendalam pada masyarakat dapat menghambat partisipasi politik yang efektif dan bermakna. Dan di era modern ini, bagaimana kita bisa mempertahankan esensi sila keempat dari Pancasila? Karena banyak nilai demokrasi global yang bertentangan dengan demokrasi berbasis Pancasila. Nama saya Rian Hermanto, saya berasal dari Universitas Tarumanegara, dan pada kali ini saya bersedia untuk menjawab dari beberapa pertanyaan kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saudara Willy. Di sini ada pertanyaan yang dimana bagaimana pendapat Anda tentang Pilkada 2024. Untuk menurut saya sendiri, untuk Pilkada 2024 itu sangat amat menarik dan sangat amat banyak, bisa dibilang sangat amat banyak dramanya juga, dan juga banyak banget peraturan-peraturan yang sangat berubah, ya contohnya kayak batas umur seperti itu, dan juga itu sangat yang dimana sangat berkesan sekali untuk Pilkada 2024, bukan hanya dari segi politik dan juga cara untuk mereka mempromosikannya, dimana kalau saya tahu kalau seandainya untuk kubu dari 02 ataupun 01 dan 03 itu memiliki cara-cara tersendiri untuk mempromosikan diri mereka sendiri kepada khalayak-khalayak yang mereka incar seperti itu. Perkenalkan, nama saya Alvin Frantinus dari mahasiswa Trisakti. Hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai kuesioner. Jadi menurut saya dari hasil analisa saya di tempat saya tinggal dan beberapa tempat lainnya di tahun ini Pilkada merasa kurang excited, kurang hype juga seperti jika dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Pilkada
pilkada di tahun ini masyarakat menganggap bahwa calon-calon gubernur yang maju mungkin kurang terkenal atau mungkin moto dan visinya itu masih tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Nah, kalau dari tempat saya pribadi, masyarakat yang ikut dalam pengambilan suara juga cukup lumayan banyak, tetapi banyak juga yang golput. Ya mungkin ini bisa menjadi alasan menurut saya kalau misalnya pilkada tahun ini kurang excited masyarakatnya dan mereka merasa kurang hype seperti tahun sebelumnya. Oke, dari data yang berbagai sumber, angka golput itu di tahun 2004 sangat tinggi. Menurut saya, kenapa itu bisa terjadi? Kalau menurut saya terjadi, itu mungkin karena dari beberapa pilihan yang tersedia dari ketiga calon paslon yang itu, menurut saya mungkin ada dari mereka yang golput itu merasa tidak cocok dengan ketiga-tiganya, dan juga untuk bagaimana cara mereka mempromosikannya itu kepada para khalayak masyarakat umum mungkin memang tidak terkait ataupun tidak ngehook ke mereka gitu. Dan juga untuk angka golput kenapa bisa lebih tinggi juga, dimana masih banyak juga kurang kesadarannya dari para orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja saya di sini melakukan pemungutan suara juga, jadi saya tidak ikut golput. Kenapa saya melakukan itu? Karena mungkin tergantung dari lingkungan keluarga juga atau lingkungan dari masyarakat tersebut, apakah memang aktif ataupun memang tersedia layanan dengan baik untuk melakukan pemungutan suara seperti itu. Pertanyaan yang kedua, menurut saya kenapa bisa masyarakat banyak yang golput? Mungkin dikarenakan kurangnya percaya masyarakat terhadap pemerintah atau mungkin terhadap kandidat-kandidat calon gubernur yang mungkin terjadi karena adanya kekecewaan di masa lalu sehingga terbawa sampai masa ini, sehingga masyarakat menganggap bahwa suaranya tidak perlu digunakan, hak suaranya tidak perlu digunakan, dan merasa bahwa jika pemilih gubernur yang menang juga tidak memberikan dampak yang secara signifikan dalam perubahan hidup mereka, sehingga mereka cenderung egois dan lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Terus juga apakah hasil dari pilkada berpengaruh besar terhadap hidup Anda? Jujur aja untuk hasilnya itu tidak terlalu berpengaruh besar. Mungkin akan beberapa pengaruh besar kepada khalayak-khalayak yang memang ditargetkan dalam visi misi dari para paslon itu. Contohnya kalau seandainya 02 itu mereka lebih condong untuk ke para yang sangat sekarang bisa dilihati itu para anak-anak sekolah yang dimana mereka mendapatkan makan siang gratis. Kalau seandainya untuk kayak saya atau itu sebagai mahasiswa sebenarnya tidak merasa terpengaruh sangat besar gitu, jadi nggak ada yang ngaruhnya. Mungkin kalau seandainya di paslon nomor 3 ya nggak salah itu dia lebih ke arah guru yang harusnya gajinya menaiki kalau seandainya dia terpilih sebagai presiden seperti itu. Jadi untuk berpengaruh besar kepada saya sih tidak berpengaruh. Mungkin untuk berpengaruh besar kepada lingkungan yang lebih gede mungkin iya. Contohnya kayak koruptor yang dimana-mana akhirnya mulai ketangkap ataupun segala macam, itu juga berkat presiden kita sekarang itu Pak Prabowo. Jadi ya untuk berpengaruh besar kepada saya itu tidak, tapi mungkin untuk ke khalayak yang lain ya seperti itu. Oke, sekian itu untuk pertanyaannya, jawaban dan pertanyaannya yang saya dapat dan saya akan berikan kepada ini setelah rekam. Terus juga mungkin kalau seandainya ada tutur kata yang belibet ataupun tutur kata yang salah dalam pengucapannya, saya berminta maaf. Dan juga sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga, hasil dari pilkada tahun 2024 ini sejujurnya belum berdampak secara langsung kepada diri saya pribadi, tetapi mungkin kedepannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang diberlakukan oleh pemerintah dan gubernur itu dapat memberi dampak yang positif baik bagi masyarakat dan bagi saya juga. Itu saja jawabannya, terima kasih. Meskipun saat ini
pelaksanaan demokrasi secara langsung di Indonesia masih sedikit melenceng dari Pancasila sila keempat, tetapi kita tidak berhenti berharap supaya kedepannya banyak anak-anak muda yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada, bisa segera mengatasi segala drama yang terjadi saat ini. Seperti buku yang ditulis oleh ibu kita, Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Semoga kedepannya banyak hal baik yang bisa terjadi untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Sekian pembuatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala kesempatan yang diberikan untuk pembuatan video ini.